Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasan bin Abu Al-Hasan Yassar Al-Basri atau akrab disapa dengan Hasan Al-Basri merupakan seorang guru sufi yang berasal dari Basrah, sebuah kota terbesar kedua di Irak. Disebutkan dalam kitab Hilyah Al-Awliya wa Tabaqat Ashfiya karya Imam Abu Nu'aim Al-Ashfahani. Hasan Al-Basri merupakan sosok yang khusyuk dalam beribadah, zuhud, wara, sedikit dalam tidurnya, tidak terpengaruh terhadap gemerlap dunia, dan tidak suka meminta-minta. Pada suatu hari, ketika Hasan Al-Basri mulai menginjak masa remajanya, saat ia berjalan menyusuri lorong-lorong pasar untuk mencari sesuatu, pandangan matanya dikejutkan ketika melihat seorang gadis cantik yang sedang berbelanja di salah satu toko. Perlahan tapi pasti, karena merasa kagum dengan gadis cantik itu, Hasan Al-Basri mulai mendekati sang gadis tersebut. Namun demikian, bukannya senang, sang gadis justru merasa gelisah saat diperhatikan oleh Hasan Al-Basri, yang notabene tidak ia kenal. Dengan sesegera mungkin, sang gadis tersebut mulai membereskan barang belanjaannya, lalu bergegas meninggalkan pasar. Melihat sang gadis pergi, Hasan Al-Basri tidak lantas mengalihkan perhatiannya kepada hal yang lainnya. Ia justru mulai mengikutinya dari belakang. Di saat yang bersamaan, sang gadis yang merasa sedang diikuti semakin cepat dalam berjalan. Di tengah perjalanannya, secara tiba-tiba sang gadis berhenti dan menoleh ke arah belakang menghadap Hasan Al-Basri seraya berkata, "Maaf, mengapa Tuan membuntuti saya?" Hasan Al-Basri kaget. Keringat dingin mulai keluar membasahi dahi Hasan Al-Basri. Dengan terbata-bata, Hasan Al-Basri perlahan mengusap dahinya dan berkata, "Tidak apa-apa, Nona." "Ya sudah, kalau begitu tolong jangan ganggu saya lagi," kata sang gadis yang kemudian bergegas pergi meninggalkan Hasan Al-Basri. Tidak berhenti sampai di sini, Hasan Al-Basri kembali mengikuti langkah sang gadis tersebut. Sang gadis yang mengetahui hal itu kembali menambah kecepatannya dalam berjalan. Merasa kesal dan jengkel, sang gadis tersebut kembali menghentikan langkahnya. Dan benar saja, Hasan Al-Basri tetap berada di belakang gadis tersebut. Perlahan, sang gadis tersebut mendekati Hasan Al-Basri dan berkata, "Maaf Tuan, apa yang sebenarnya Tuan mau dari saya? Katakanlah kepada saya, mungkin ada yang bisa saya bantu," desak sang gadis itu. Dan untuk yang kedua kalinya, Hasan Al-Basri kaget dan hanya terdiam saja. Dengan muka agak kemerahan menahan rasa malu, Hasan Al-Basri mulai memberanikan dirinya untuk berkata, "Wahai Nona, maaf, saya menyukai Anda sejak awal saya melihat Anda di pasar tadi." Sang gadis pun tersentak mendengar pernyataan Hasan Al-Basri, kemudian berkata, "Maaf Tuan, kalau boleh tahu, Tuan ini siapa ya?" Hasan Al-Basri menjawab, "Saya Hasan Al-Basri." "Tuan Hasan Al-Basri, kalau boleh tahu, apakah yang membuat Anda menyukai saya, sedangkan saya pun tidak mengenali Anda sebelumnya?" tanya sang gadis kepada Hasan Al-Basri. "Saya menyukai Anda sejak awal saya melihat Anda, Nona. Terlebih dengan kedua bola mata Anda yang indah itu," jawab Hasan Al-Basri sembari merayu. "Baiklah Tuan, saya akan mewujudkan keinginan Anda. Datanglah besok pagi-pagi sekali ke rumah saya. Rumah saya ada di ujung desa ini," kata sang gadis dan bergegas pergi meninggalkan Hasan Al-Basri. Dengan wajah yang berseri-seri, hati yang direndung dengan kebahagiaan, Hasan Al-Basri bergegas kembali ke rumah. Di sepanjang malam, Hasan Al-Basri selalu membayangkan pesona cantik sang gadis yang ditemui tadi. Keesokan harinya, hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh Hasan Al-Basri akhirnya datang. Ia lantas bersiap-siap mengenakan pakaian yang serapi mungkin.
Dengan penuh keyakinan bahwa sang gadis itu akan membalas cintanya, ia bergegas menuju ke rumah sang gadis tersebut. Sesampainya di rumah sang gadis, Hasan al-Basri disambut dengan ramah oleh pelayan sang gadis. Dipersilahkannya Hasan al-Basri untuk duduk sembari sang pelayan menyajikan hidangan di meja. "Silahkan dinikmati, Tuan, hidangan yang ada di atas meja itu. Sebentar lagi sang putri akan memenuhi janjinya kemarin," kata sang pelayan kepada Hasan al-Basri. Pelayan tersebut lantas meninggalkan Hasan al-Basri dan menuju ke kamar sang gadis tersebut. Tak lama setelah itu, sang pelayan kembali mendatangi Hasan al-Basri dengan membawa piring yang ditutupi dengan kain. "Silahkan Tuan, buka sendiri hidangan ini," kata sang pelayan. Dengan penuh gembira, Hasan al-Basri kemudian membuka piring yang tertutupi kain putih tersebut. "Pasti ini surat balasan cintaku dari gadis cantik tersebut," gumam Hasan al-Basri di dalam hatinya. Setelah membuka kain tersebut, betapa terkejutnya Hasan al-Basri ketika melihat piring yang berisi 2 bola mata lengkap dengan darah segar yang membasahi di setiap sisinya. Merasa tidak percaya, Hasan al-Basri kemudian bergegas mendatangi kamar sang gadis cantik tersebut, dan terlihat sang gadis telah meninggal dunia. Hasan al-Basri kembali ke rumah dan menangis selama 3 hari 3 malam, dan menyesali segala perbuatan dan kelemahan imannya. Dia bertaubat kepada Allah untuk tidak lagi menjadi lelaki yang tidak sopan. Pada malam yang ketiga, Hasan al-Basri bermimpi bertemu dengan wanita tersebut dan melihat wanita itu telah berada di surga. Lalu Hasan al-Basri berkata, "Wahai wanita solehah, maafkan kesalahanku terhadapmu." Wanita itu menjawab, "Sebetulnya aku telah memaafkan kamu sejak dulu, dan aku telah mendapat kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan kamu." Setelah Hasan al-Basri mendengar pengakuan dari wanita itu, dia memohon nasihat yang baik. "Dengarlah nasihatku ini. Apabila kamu sendirian, hendaklah kamu berzikir kepada Allah setiap pagi dan petang. Mohon ampun dan bertobatlah kepada Allah." Akhirnya, Hasan al-Basri melaksanakan nasihat wanita itu, sehingga beliau masyhur dengan ketakwaannya dan ketaatannya kepada Allah, serta mendapat derajat yang mulia di sisi Allah, serta menjadi wali Allah. Dan itulah kisah tentang Hasan al-Basri. Siapa yang tak kenal Hasan al-Basri? Beliau merupakan seorang ulama, sufi yang terpengaruh dan juga terkenal di kalangan umat muslim. Dan inilah sedikit kisah yang bisa kami sampaikan mengenai Hasan al-Basri. Dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran yang tentunya bagi orang-orang yang mampu memahami cerita ini untuk diambil pelajaran seperti apa. Sekian kisah ini, mudah-mudahan ada manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.